Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-27 ya daripada kitab Nadham Jarhut Tauhid ini. Pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pasal kasab ya, dan ini memang di antara masalah-masalah yang pelik ya, ini masalah kasab ini, tapi saya kira saya jelaskan dengan sedikit mendetail. Tak silap ada yang tanya ya nih, Habib, keinginan kita itu daripada Allah. Memang keinginan kita diciptakan oleh Allah, akan tetapi kita menggunakannya itu terpulang kepada kita. Dan menggunakan keinginan atau menggunakan iradah itu hanya apa ya, ibaratnya ini tuh iradah, Anda hanya kesana kesini, bas Anda hanya itu bahasa Arabnya tusrifuhu, bahasa Melayunya apa? Nuju kan? Mengendalikan atau mencondongkan. Ini iradah, ada sifatul iradah. Tugasnya iradah itu hanya Anda itu nak condong ke sana, condong ke sini. Lah itu daripada Anda, bukan daripada Allah. Itu murni daripada Anda. Dan faedahnya condong itu hanya ketika Anda condong semacam itu, Allah menciptakan kekuatan untuk melakukan apa yang Anda condongkan kepadanya. Karena dengan adanya inilah manusia mukallaf, dan manusia itu bisa untuk diberi pahala atau bisa diberi dosa. Dan muntas. Dan kita ini masih di dalam babul af'al ya. Babul af'al. Dan memang babul af'al ini dia pelik-pelik sedikit ya. Pembahasannya panjang, karena itu oleh musannif diakhirkan pasal af'al ini. Sekarang kita akan masuk pasal hal-hal berkaitan tentang khilaf antara kita dan Mu'tazilah, dan ini perlu sedikit muqaddimah ya. Yaitu tentang memaknai apa itu al-husn wal qubuh, apa itu wajib, apa itu hikmah, dan banyak perkara-perkara yang kalau kita tak menjelaskan pasal ini dahulu, saya kira masalah-masalah yang akan datang ini akan sedikit labirin, susah untuk difahami. Anda tidak akan bisa, tak akan tahu dari mana Anda akan masuk dan dari mana Anda keluar. Dan sebelum kita masuk ini, ada beberapa muqaddimah yang kena saya jelaskan. Pasal yang pertama secara mukhtasar, apa itu husn wal qubuh? Apa itu husn wal qubuh? Baik dan buruk. Suf kita secara ahli sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kita, dan kita mempunyai hakikat. Sama menurut ahli sunnah, menurut Mu'tazilah pun kita juga mempunyai hakikat. Bas indah asab wahdatil wujud, kita tidak mempunyai hakikat. Hakikat kita adalah hanya tajalli wal madhahir. Yang wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan wujud, kita ini mawujud, malahu ta'alukun bil wujud. Tapi menurut ahli sunnah dan Mu'tazilah, karena kita punya khilaf di sini, kita ini mempunyai hakikat. Makna hakikat ini kita mempunyai wujud. Allah juga mempunyai wujud. Cuma wujudnya kita mungkin, wujudnya Allah wajib. Bas. Dan muntas. Sampai sini. Apakah cukup sampai sini? Tidak. Mu'tazilah menambahi sesuatu yang lebih daripada wujud. Apa itu? Ada yang namanya hasan, ada yang namanya qabih. Maknanya sebagian wujud itu hasan, sebagian wujud itu qabih. Atau lebih spesifiknya lagi, sebagian hakikat ini wajib, sebagian hakikat ini sebagian hakikat ini hasanah, sebagian hakikat ini qabihah. Mumtaz. Ini Allah ya. Ini Allah. Ini alam semesta. Ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah tidak wajib untuk menciptakan alam semesta. Dan ini juga sama ahli sunnah adamul wujub.
Dan adamul wujub menciptakan alam semesta ini sama antara ahli sunnah dan Mu'tazilah, tidak ada perbedaan. Cuma setelah Allah itu menciptakan, mana-mananya aslu wujudil alam ghairu wajib. Berbeda dengan falasifah dan yang lain-lainnya yang mengatakan bahwasanya aslu wujudil alam ini apa namanya? Wajib. Mu'tazilah dan ahli sunnah mengatakan aslu wujudil alam ghairu wajib. Akan tetapi Mu'tazilah mengatakan kalau Allah sudah menciptakan alam semesta ini ada konsekuensinya. Nah, di sini nih bolehnya. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wajib bagi Allah berbuat beberapa hal dan tidak boleh bagi Allah berbuat beberapa hal. Ahli sunnah mengatakan alam semesta ini dari asalnya memang tidak wajib, dan setelah alam semesta ini jadi, Allah tidak wajib apapun. Allah nak menciptakan alam semesta, kemudian menghancurkan, kemudian alam semesta diciptakan langsung murakbal. Murakbal itu bahasa bahasa jamaah, bahasa habaibnya. Murakbal ini jelek ya nih. Ya ini diciptakan langsung Anda masuk neraka semua. Tidak ada masalah. Mu'tazilah tidak memperbolehkan Allah semacam itu. Kenapa? Karena mereka itu mengatakan Allah itu Hakim, Jawad, Karim. Yang mana lawazim daripada perkara ini, Allah itu wajib melakukan perkara-perkara yang baik dan tidak boleh melakukan perkara yang buruk. Dan menciptakan dunia kemudian hanya menjadikan ciptaannya itu bahan azab, bahan ejekan, bahan apa, itu bukan perkara yang baik. Itu menafikan sifat Hakim dan sifat Jawad dan sifat Karimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menurut saya titik perpisahan, kalau bahasa Melayunya itu selekoh. Selekoh itu apa? Belokan kan? Belokan. Jadi di awal Mu'tazilah sama Ahlussunnah ini sama. Berbeda dengan hukama dari awal memang sudah apa namanya? Memang sudah berbeda. Maknanya ada titik persamaan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Kemudian setelah itu ada selekoh di situ. Ada belokan yang mana Ahli Sunnah menuju ke sini, Mu'tazilah menuju ke sini. Lah setelah itu nak berjumpa itu susah sudah. Karena memang jurusannya sudah berbeda. Lah, kenapa kok Allah itu wajib melakukan sesuatu? Dan Allah tidak melakukan sesuatu karena sesuatu ini yang wajib dilakukan oleh Allah itu baik. Dan karena Allah itu Hakim, Jawad, dan Karim, Allah mesti melakukan sesuatu yang baik dan tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk. Nah, ini yang dikenal dengan nama al-husnu wal qubhu. Jidan mana tadi saya punya? Oke, ini saya hapus ya, ini perlu sedikit pelan-pelan karena kalau kita paham ini akan masalah-masalah selanjutnya itu mudah. Ya memang kena sabar ya. Apa ya? Ilmu kalam dengan level ini Anda kena sedikit sabar. Beberapa masalah memang kena saya jelaskan sedikit lebih dalam daripada sebelumnya. Al-husnu wal qubhu. Jidan. Ini mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah al-mula'amah wal munafarah. Al-husnu wal qubhu kan tadi kan Allah wajib melakukan perkara-perkara yang baik dan buruk, dan tidak boleh melakukan perkara yang buruk. Apa sih baik dan buruk itu? Baik dan buruk sebelum kita menghukumi apakah pendapatnya Mu'tazilah itu batil atau tidak. Sekarang kita mesti tahu apa makna al-husn wal qubhu dulu, lianna al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ahli sunnah mengatakan al-husnu wal qubhu mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah al-mula'amah wal munafarah. Apa itu al-mula'amah? Ay mula'amatul gharad wa munafaratul gharad. Yang sesuai dengan maksud Anda dan tidak sesuai dengan maksud Anda. Contohnya, kalau ada Badrul, oke nih. Ada Badrul. Ada peserta namanya Badrul Hisham ya. Badrul Hisham. Kerjanya itu apa namanya? Ukir batu nisan. Mula'amatul gharad bagi dia, mula'amatul gharadnya dia itu banyak yang mati. Mula'amatul gharad bagi dia oke aja. Ya ini corona ini kalau bisa 100 tahun bagi dia. Kalau bisa setelah corona pandemik lagi. Jadi 7 keturunan enaknya ada apa namanya? Ada pandemik setelah corona seharusnya lebih mematikan daripada apa namanya? Corona. Semakin banyak yang mati semakin kaya dia.
Mula'amatul gharad, bagi dia kalau ada orang mati yula'imuhu. Walih ya, yula'imuhu. Maknanya bagi dia al-maut hasanun. Kenapa hasanun? Karena maut itu sesuai dengan maksud dia. Yang mana maksudnya dia itu akan ia jelibu naf'an wa yadfa'u anhu durron. Suf tengok ya. Nah, badakna nata amak qalilan. Sesuai dengan maksud, maknanya maksud yang dia harapkan itu sesuatu yang membuat kepadanya itu manfaat dan menolak baginya itu madharat. Munafaroh itu sebaliknya. Maknanya sesuatu yang sesuai dengan maksudnya dia yang membawa kepadanya itu kebaikan, dikatakan dia itu adalah apa? Al-hasan. Maknanya al-mautu hasanun. Wal hayatu qabihatun. Menurut si Badrul. Kenapa? Karena kalau semua hidup, siapa yang mau beli batu nisan saya? Kalau tidak yang beli batu nisan saya, keluarga saya makan apa? Susah nanti. Akhirnya menurut dia, waduh kalau yang hidup ini banyak, saya tidak bisa makan. Maka menurut dia, al-hayatu qabihatun. Suf tengok. Al-mula'amah wal munafaroh. Maknanya al-munafaroh ini al-qubho. Al-qubho. Perkara ini adalah salah satu makna daripada al-husnu wal qubhu. Dan ini bisa didapatkan dengan akal. Ini akliyun. Apa makna akliyun? Maknanya, walaupun tidak ada syariat, Anda memikirkan itu tanpa diberitahu oleh Nabi, Anda bisa sampai ke sini. Bahwasanya sesuatu yang sesuai dengan gharad saya, macam sekarang Ukraina dan Rusia. Bagi Rusia, mengalahkan Ukraina itu hasanun. Bagi Zelensky, qabihun. Maknanya, ini adalah akliyun. Dan ini selain akli, nisbi. Makna nisbi adalah berbeda daripada orang ke orang yang lain. So, macam Ukraina, Rusia dan Ukraina, Badrul dan Fauzul. Biasa semacam itu. So, ini akliyun. Di sini tidak ada khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Yang kedua, sifatul kamal wan naqs. Sifatul kamal wan naqs. Sesuatu yang menyempurnakan Anda dan membuat Anda itu kurang. Sifatul kamal wan naqs. Contohnya apa? Al-jahlu. Jangan kebalik biar murattab. Al-ilm wal jahl. Maknanya sesuatu ini membuat Anda itu sempurna dan tidak membuat Anda sempurna. Maknanya al-ilm bagi Anda akan membuat Anda itu apa namanya? Sempurna. Dan jahal akan membuat Anda itu nakes. Ini juga akliyun. Ini juga apa namanya? Ini juga akliyun. Dan wallahu a'lam, yang saya tahu ini tidak nisbi. Maknanya setiap dia itu sifatul kamal fahuwa kamalun fidatihi. Maknanya ketika itu kamal bagi Anda ya, bagi kamal untuk semua orang semacam Anda. La yakhtalifu min syakhsin ila syakhsin akhar. Berbeda dengan al-mula'amah dan munafaroh. Jahid. Alal aqal, dua makna daripada husun wal qubuh ini apa? Akliyun. Makna akli bisa Anda ketahui hanya melewati akal tanpa sokongan daripada syariat Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz jiddan. Di sini kita dan Mu'tazilah sama, tidak ada perbedaan. Di mana masalahnya? Makna yang ketiga. Al-fi'lul ladzi yatarattab alaihi al-madhu awid-dhammu ajilan. Nah, ini dia. Sesuatu perbuatan yang mana perbuatan itu kalau Anda lakukan, kalau Anda tinggalkan, dia akan menyebabkan al-madhu awid-dhammu. Al-madh ini pujian, dham ini cacian, atau lebih tepatnya as-sawabu al-iqab. As-sawab wal iqab. Maknanya
Perbuatan yang kalau Anda lakukan akan membuat Anda itu berdosa dan akan membuat Anda itu mendapat pahala. Lah ini Anda tahu dari mana? Ahli sunnah mengatakan kita tidak bisa mengetahui minum khamr, syurbul khamr, athimun atau syaribul khamr atau syurbul khamr haramun, maknanya berdosa di akhirat, kecuali apa? Melewati syar'iyun, melewati kabar daripada Nabi SAW. Pas Mu'tazilah mengatakan, oh tidak perlu semacam itu. Setiap perkara itu buruk, tidak perlu adanya Nabi. Tidak perlu adanya Nabi. Maknanya setiap perkara dosa ataupun pahala bisa Anda ketahui melewati akal tanpa adanya syariat. Ahli sunnah tidak bisa. Hatta ma'rifatullah tidak bisa. Ma'rifatullah, kalau Anda itu mengenal Allah, mungkin saja mengenal Allah itu berdosa kalau tidak ada kabar daripada Nabi bahwasanya mengenal Allah itu mendapat pahala. Bahas di sini ada khilaf antara ahli sunnah dan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam ma'rifatullah saja. Ma'rifatullah di sini hukumnya wajib walaupun tidak ada Nabi menurut Maturidiyah, khilafan li Asy'ariyah. Tapi asalnya mereka sama. Di sini apa masalahnya? Yakni masalahnya itu Mu'tazilah mengatakan perbuatan itu bisa mendapat pahala, bisa mendapat dosa, walaupun tidak ada Nabi. Cukup akal mengetahui ini perkara yang baik. Ketika ini perkara yang baik, maknanya memang fil hakikoh, selain dia itu perkara yang maujud, dia itu baik. Ahli sunnah tidak ada. Perkara yang baik itu datang setelah dia itu ada. Mu'tazilah mengatakan ketika dia ada, otomatis dia itu baik. Maknanya sebelum Allah menciptakan sesuatu itu sudah ada baik dan buruk itu sudah ada. Allah tidak wajib menciptakan dunia ini, tapi kalau Allah menciptakan dunia ini ada konsekuensinya. Dia mesti melakukan perkara yang baik untuk dunia ini. Karena kalau Allah tidak menciptakan perkara yang baik bagi dunia ini, tidak sesuai dengan sifatnya dia yang Jawad, Karim dan Hakim. Allah itu akan abis, Allah itu akan sia-sia, Allah itu akan pelit. Ahli sunnah tidak ada semacam itu. Mu'tazilah ada semacam itu. Jahid jiddan. Mu'tazilah mengatakan kalau perkara itu sudah baik dari asalnya, Allah wajib untuk melakukannya. Tidak bisa Allah tidak melakukannya. Lah, perkara ini baik atau tidak, dari mana tahu? Dari akal. Jahid. Kalau Anda bekerja, Ustadz Fauzul bekerja di mana? Di Abakiroh. Setelah 3 bulan bekerja, Anda tidak mendapat gaji. Baik atau buruk? Buruk kan? Buruk. Apakah perlu Nabi untuk mengkabarkan itu buruk? Tidak perlu Nabi kan? Loh, bayangkan kalau manusia beribadah 60 tahun, kemudian Allah tidak memberi pahala. Baik atau buruk? Ayo. Mu'tazilah di sini ada semacam mengakar dalam diri mereka itu mirip-mirip dengan apa namanya? Mirip-mirip dengan Wahabi. Ada semacam mengakar qiyasul ghaib ala syahid. Kan itu kan di dalam Muqaddimat Sanusi ya, ketika saya buat dengan daurah dengan siapa itu? Budak-budak Kedah itu. Di situ Imam Sanusi mengatakan di antara sababul apa namanya kesesatan itu ada semacam kholat antara ahkam, antara hukmul akli wal adi, antara hukmul akli wal adi. Maknanya Mu'tazilah mengkiaskan antara manusia dan Allah. Yang buruk untuk manusia itu juga buruk untuk Allah. Yang baik untuk manusia itu juga baik untuk Allah. Dan itu bisa Anda ketahui daripada akal tanpa adanya Nabi. Maknanya ketika sesuatu itu baik, Allah mesti melakukannya. Seperti manusia mesti melakukannya, Allah pun juga mesti apa namanya? Melakukannya. Maknanya baik dan buruk ada di dalam manusia juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sama, tidak berbeda. Jaib. Ketika perkara ini buruk,
Allah mesti memberikan dosa kepadanya. Ketika perkara ini baik, macam ada orang, Anda bekerja dengan orang tidak menggaji Anda selama 1 tahun, baik atau buruk? Buruk kan? Ketika itu buruk, maknanya bagi Allah juga buruk. Ketika perkara itu buruk, Allah wajib memberinya dosa. Ketika dia itu buruk, Allah wajib memberinya dosa. Ketika perkara itu baik, Allah wajib memberinya pahala. Wajib memberinya pahala. Jadi ada semacam talazum antara al-husnu wathawab, baik dan pahala, al-qubhu wal iqab. Ada talazum. Yang mana? Sof, tengok ya. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya di dalam reality ada baik dan buruk. Hukumnya Allah tidak boleh bertentangan dengan baik dan buruk itu. Ketika perkara ini baik dalam reality, tidak boleh Allah memberi pahala orang yang tidak memberi gaji selama 1 tahun. Tidak boleh. Karena tidak memberi gaji, minum khamar, membunuh, itu perkara yang buruk. Tidak boleh hukumnya Allah bertentangan dengan buruk ini. Sholat, zakat, puasa, sedekah, perkara yang baik. Tak payah sholat, zakat, sedekah. Tak payah sholat, zakat, sedekah. Membantu sesama, baik atau buruk? Kalau tidak ada Nabi, bisa tak Anda tahu memberi sedekah itu perkara yang baik? Bisa kan? Ketika itu perkara yang baik dan bisa untuk diketahui melewati akal, maka hukum Allah tidak boleh bertentangan dengan itu. Kenapa? Karena itu memang asalnya baik. Maknanya kalau ada orang memberi sedekah, Allah tidak boleh memberinya dosa. Karena bertentangan antara baik dan perbuatan Allah, membuat Allah itu abis, Tuhan yang sia-sia, yang berbuat tanpa ilmu. So, tengok. Ahli sunnah tak semacam itu. Kalau Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya baik dan buruk itu ada bersama wujud, maknanya ketika Allah menciptakan ada sekali di dalamnya itu baik dan buruk, atau bahkan baik dan buruk itu ada sebelum Allah itu menciptakan. Ahli sunnah mengatakan tidak ada. Baik dan buruk itu tidak ada. Yang ada itu hanya wujud saja. Ketika Allah ada, kemudian Allah menciptakan alam semesta ini, kemudian perkara yang baik dan buruk itu datang setelah Allah menciptakan alam semesta ini. Lah apa itu? Perkara yang baik adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Itu adalah perkara yang baik. Perkara yang buruk adalah perkara yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Itu adalah perkara yang buruk. Kan maknanya ada dunia ini dulu, ada manusia dulu, baru Allah menyuruh dan melarang kan? Mu'tazilah tidak. Baik dan buruk ada sebelum dunia ini ada. Kemudian Allah menciptakan dunia ini, dan Allah wajib melakukan perkara-perkara yang baik. Terus masalahnya apa di sini? Ya beda. Di sini ada unsur Allah tidak mempunyai keinginan yang mutlak untuk berbuat. Karena Allah tidak bisa melakukan perkara yang buruk dan mesti melakukan perkara yang baik. Maknanya ada yang menghukumi dosa dan pahala selain Allah. Allah tidak bisa melakukan suka-suka dia. Oh ini dosa, oh ini pahala. Tidak bisa. Hukumnya Allah kena sesuai dengan baik dan buruk. Indah ahli sunnah beda. Ahli sunnah mengatakan kalau Allah bisa menjadikan mencuri mendapat pahala, sholat mendapat dosa. Bisa tak menurut ahli sunnah itu? Bisa. Karena Allah itu tidak terkait dengan baik dan buruk. Baik adalah sesuatu yang dilakukan oleh yang diperintahkan oleh Allah. Dan buruk sesuatu yang dilakukan yang dilarang oleh Allah. Itulah baik dan buruk menurut ahli sunnah. Jaidan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya fi'lullahi hasanun. Perbuatan Allah itu baik. Sebenarnya ya, kalau baik menurut mula'amah wal munafaroh tidak mungkin kan?
Apakah perbuatan Allah itu sesuai dengan maksudnya? Apakah Allah punya maksud? Dengan makna ketika Allah berbuat ini, Allah mendapatkan maslahat. Maknanya makna yang pertama bagi Allah tidak mungkin ada kan? Jahid. Apakah sifatul kamal? Maka ketika Allah itu berbuat, Allah mendapatkan sifatul kamal? Kan tidak. Al-fi'lul ladzi yatarattab alaihi al-madah. Apakah Allah ketika berbuat mendapat pahala? Kan tidak kan? Tapi bukankah di dalam kitab-kitab dikatakan kullu af'alillahi hasanun, fi'lullahil hasan. Apa maknanya fi'lullahil hasan? Makna fi'lullahil hasan, walaupun Allah tidak mempunyai maksud dan semua sifat kesempurnaan itu ada pada Allah, maknahu adalah annahu la fa'idata lahu fihi walala imata. Maknanya perbuatan Allah yang Allah perbuat tidak ada faedahnya bagi dia dan tidak ada buruknya bagi dia. Annahu fa'ilun fi mulkihi alladzi la yusahim. Maknanya Allah itu berbuat di semua miliknya yang tidak ada yang share dalam kepemilikan Allah. Maknanya setiap Allah itu berbuat dan berbuat di miliknya, semua perbuatan Allah itu apa? Hasanun. Wadah ya? Jahid. Ini adalah sedikit makna daripada al-husn wal qubuh. Daripada ini nanti akan banyak sekali apa namanya? Tafri'at. Ini yang terkenal dengan nama al-husn wal qubuh al-aqliyan. Bukan di makna yang pertama, bukan di makna yang kedua, tapi di makna yang ketiga. Di makna yang ketiga inilah khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Asalnya daripada baik dan buruk ada di dalam nafsul amr atau tidak ada. Atau baik dan buruk itu datang daripada perintah Allah dan larangannya, baru dia itu baik dan buruk. Atau perintah Allah mesti sesuai dengan baik dan buruk. Berbeda itu yakni ibaratan mukhtalifatan. Yang pertama ibaratnya ahli sunnah, dan yang kedua ibaratnya apa namanya? Mu'tazilah. Mumtaz jiddan. Ini adalah mustalah pertama yang pernah kita pahami. Apa itu? Al-husn wal qubuh. Mumtaz ya. Sekarang ibarat yang kedua. Ini saya hapus. Nanti kan akan ada bait inna sholaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Al-wujub, al-wajib. Apa itu al-wajib? Al-wajib makna kan kita sudah tahu apa makna husn wal qubuh ya. Jayid. Sebelum itu makna al-abath. Apa itu abath? Makna al-abath, kalau bagi manusia al-abath adalah fi'lu ma la gharadah fihi. Itu namanya abath. Yakni kalau Anda berbuat yang sesuai dengan maksud Anda, namanya hasanun. Bertentangan dengan maksud Anda, namanya qobihun. Yang tidak ada maksudnya, namanya abath. Apa kalau orang-orang yang cakapnya iseng aja. Berbuat yang tidak ada maksudnya, saja-saja. Sia-sia. Ayo. Bagi Allah, makna abath fi'lun ghairu shadirin an ilmin. Itu namanya apa? Abath menurut ahli sunnah jika ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini manfiyun anillah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa Anda mengatakan Allah itu abith. Tidak bisa. Kemudian orang yang berbuat abath ini Anda boleh katakan abith atau Anda katakan safih. Sama saja. Makna perbuatan yang tidak ada maksudnya, tidak ada manfaat atau madorotnya namanya abath. Orang yang berbuat namanya apa? Abith atau safih. Kadangkala juga dikatakan safih, kadangkala safih juga dimaknai sebagai fa'ilul qobih.
Fa'ilul qabih dinamakan apa? Safih. Dan ini sebagai fikih pun juga sama semacam itu. Kalau ada orang punya uang dibuat untuk berbuat maksiat, dibilang orang ini apa? Safih. Safih. Dan dia buat untuk minum khamr kah, bermain perempuan kah, itu namanya apa? Safih. Mumtaz jiddan. Kita sudah tahu makna al-hasanu wal qabihu wal abathu was safahu atau was safihu. Jiddan. Al-wajib. Al-wajib lahu salah satu ma'anin. Wajib mempunyai 3 makna. Yang pertama, ma fi tarkihi dororun dohirun bihaitsu yatarattabu alaihi iqabun fil akhirah. Nah, ini dia. Wajib adalah, mana teh saya? Oke. Bismillah. Wajib adalah perbuatan yang kalau Anda tinggalkan itu, maka akan mempunyai konsekuensi dororun dohir. Dororun apa namanya? Dororun dohir. Sekiranya kalau makna dororun dohir ini ada mafsadah yang tampak, dan mafsadah yang tampak itu akan ada di akhirat. Itu namanya apa? Wajib. Contohnya apa? As-shalah. As-shalah kalau Anda tinggalkan akan menyebabkan Anda itu diazab di akhirat, zahir. Kita katakan, dengan itu kita bisa katakan as-sholatu wajibatun. Apa makna as-sholatu wajibatun? Annas-sholata fitarkiha dororun dohirun yatarattab ala tarkihi iqabun fil akhirah. Sholat kalau Anda tinggalkan akan ada mafsadat di akhirat, yang kalau Anda lakukan itu Anda akan menyebabkan diazab di akhirat. Ini namanya apa? Wajib. Makna yang kedua, dan ini adalah makna yang biasa ada di dalam apa namanya? Di dalam usul fikih kan. Kalau ma yatarattabu alaihi dororun ghairu dohir bukan namanya wajib, mungkin namanya sunnah atau apa. Tapi wajib kena dororun dohir. Jaijidan. Ma fitarkihi dororun dohirun fit dunya. Ini kan fil akhirah, ini fit dunya. Kalau Anda tinggalkan perkara itu akan yatarattab alaika dororun dohir, tapi fit dunya. Contohnya apa? Contohnya orang yang kelaparan, kalau dia tidak makan dia akan mati. Anda bisa mengatakan bahwasanya al-aklu ala hadza syakhs wajibun. Maknanya kalau dia tidak makan dia akan mati. Matinya dia adalah dororun dohirun fit dunya. Belum tentu dia mati, dia akan diazab di akhirat. Belum tentu, tapi confirm ada dororun dohirun fit dunya. Itu pun juga dikatakan wajib. Yang nomor 3, alladzi yu'addi adama wuku'ihi ila amrin muhal. Perkara yang kalau tidak Anda lakukan atau tidak Anda yakini, atau kalau tidak ada mawuku'ihi, perkara yang ketidakadaannya akan menyebabkan terjadinya perkara yang mustahil, muhal, aklan. Saya tambah lagi. Ini juga namanya apa? Wajib. Jahit. Khilafnya antara kita biasanya ya, khilaf antara ahli sunnah dan mu'tazilah di dalam makna wajib
bukan di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Contohnya as-solahu, perkara yang baik itu wajib bagi Allah. Apa wajib bagi Allah? Maknanya kalau Allah tidak buat itu, akan terjadi perkara yang mustahil aklan. Apa itu? Yaitu Allah mempunyai sifat kedekut. Mumtaz. Bagi ahli sunnah, apakah memang semacam itu? Maknanya ketika Allah tidak melakukan perkara yang baik bagi manusia, tidak akan ada perkara yang buruk yang akan terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah berada di sini, yang nomor 3. Adapun nomor 2, saya tidak kira ada khilaf antara makna wajib antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Mumtasidan. Ini adalah makna wajib. Ketika saya cakap pasal khusun wal kubuh, Anda pasti langsung mesti tahu di mana tempat khilafnya. Ketika saya cakap al-wajib, Anda mesti tahu di mana letak khilafnya. Jadi kita sudah mengetahui apa? Hasan, Kopi, Safi, Abbas, wajib. Tinggal satu, hikmah. Al-hikmah. Al-hikmah mempunyai 2 makna. Apa itu hikmah? Al-ihatah al-mujarradah binadmil umur wa ma'aniha ad-daqiqah wal jalilah. Dibilang, ini tak saya tulis karena panjang. Al-ihatah al-mujarradah. Makna hikmah adalah al-ihatah mujarradah. Makna ihatah mujarradah, Allah itu meliputi semuanya. Maknanya ilmu Allah meliputi semuanya. Dengan binadmil umur, bagaimana perkara-perkara ini terjadi, teratur. Dan makna-maknanya yang dakik wal jalilah wal hukum alaiha bi annaha kaifa yanbaghi an yakun hatta tatimma minhal ghaya al matlubah minha. Maknanya al hikmah adalah bagaimana Allah itu mengetahui semua detail daripada masalah dan di mana perkara ini mesti ada dan bagaimana cara dia ada agar maksud daripada untuk apa perkara ini terjadi. Itu namanya apa? Hakim. Maknanya tahu perkara ini untuk apa dan bila ada dan di mana dia ada agar maksud dari perkara ini bisa terjadi. Nah itu kan ketika itu pernah tak dulu saya jelaskan di dalam kata-katanya Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimmakan. Saya maknai bahwasanya dunia ini menurut Imam Ghazali, maknanya Imam Ghazali ya, maknanya Allah itu menciptakan dunia ini untuk apa? Untuk imtihan wal ibtila. Maknanya dunia dengan nadhm seperti ini, dengan cara semacam ini, dengan kaifiyah semacam ini adalah yang paling sempurna untuk mewujudkan maksud untuk apa dunia diciptakan, yaitu apa? Untuk ibtila wal ikhtibar. Dan makna yang pertama ini akan kembali kepada ilm. Karena ilmunya Allah mengetahui segalanya dan bagaimana segala sesuatu itu terjadi dan untuk apa dia diciptakan. Yang kedua adalah makna daripada hikmah. Yang kedua adalah setelah ihatoh mujarrodah ditambahi apa? Al-qudrah ala ijad ma'alimahu. Ketika Allah itu sudah mengetahui, oh untuk membuat dunia itu semacam ini, mesti semacam ini. Kan hanya mengetahui kan. Kemudian Allah mempunyai kekuatan untuk menciptakan apa yang Allah ketahui. Itu juga namanya hikmah. Hakim. Yang pertama kembali ke ilm, yang kedua kembali ke fi'il. Yang pertama hakimun minal hikmah. Yang kedua hakimun minal ihkam. Fal hikmah nau'u ilmin wal ihkam nau'u fi'lin. Wadih Ustaz Fauzul Alan Suf. Ini makna daripada hikmah.
Imam Imam ini ada kata-katanya Imam Ghazali di dalam Iqtidat fil I'tiqad. Maknanya Imam Ghazali mengembalikan hikmah itu kepada yang pertama, hikmah Allah hakim, Allah mengetahui segala hal. Dan setiap perbuatan Allah, kalau Allah menciptakan, akan terbina daripada hikmah dengan makna yang pertama. Karena itu perbuatannya Allah muhkam, tidak ada celahnya. Karena Allah mengetahui benda ini bagaimana, untuk apa dia ada, bagaimana cara benda ini untuk melakukan maksud untuk apa dia ada. Allah mengetahuinya. Karena itu setelah Allah mengetahuinya, Allah menciptakannya. Karena itu tidak ada celah di dalam ciptaan Allah. Maknanya hikmah dengan makna ihkam terbina atas hikmah, atas hakim dengan makna hikmah. Hakim dengan makna ihkam terbina atas hakim dengan makna hikmah. Mu'tazilah tak semacam itu. Apakah di sini ada kata-kata maslahat? Kan cuma Allah hikmah dengan makna yang pertama adalah nau'u ilmin. Maknanya ketika Allah itu nak menciptakan sesuatu, Allah nak menciptakan MP3. Allah tahu apa hakikatnya MP3 dan untuk apa MP3 itu ada dan bagaimana MP3 ini bisa untuk melakukan tugas untuk apa dia ada, bagaimana cara adanya dan di mana dia mesti ada. Tidak ada kena-mengena dengan maslahat sama sekali. Berbeda dengan Mu'tazilah, Ustaz Fauzan. Mu'tazilah mengatakan hikmah adalah perbuatan yang mesti ada maslahatnya. Yang mana maslahat itu akan maslahat untuk siapa? Bukan maslahat untuk Allah. Maslahat untuk manusia. Yang mana maslahat untuk manusia itu menjadi ba'ith. Bukan abith ya. Ba'ith. Maslahat kepada manusia menjadi motif bagi Allah untuk melakukan yang mesti dia lakukan. Tanpa adanya maslahat ini, Allah tidak akan berbuat. Dan ketika ada maslahat ini kepada manusia, contohnya perbuatan E ini ada maslahatnya untuk anta, Ustaz Fauzul. Allah mesti melakukannya. Karena perbuatan ini ada maslahatnya bagi anta dan perbuatan ini baik. Baik untuk anta ini adalah sebagai motif bagi Allah untuk menciptakannya. Dan Allah mesti menciptakannya. Dan kalau Allah tidak menciptakannya, dalam keadaan Allah mampu menciptakannya, maka Allah itu pelit, Allah itu kedekut. Ya. Maknanya hikmah menurut Mu'tazilah ada unsur maslahat kepada manusia. Dan maslahat ini terbina atas husun wal qubuh. Karena setiap perkara yang hasan pasti ada maslahatnya. Ingat makna yang pertama. Ahli sunnah tidak ada. Perbuatan yang maslahat itu tidak wajib dilakukan oleh Allah. Karena perbuatan yang baik adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada kena-mengena dengan Allah perbuatan baik itu. Karena setiap perbuatannya Allah pasti baik. Dengan makna perbuatannya Allah tidak ada faedah baginya, tidak ada keburukan baginya, dan semua yang Allah buat adalah di dalam miliknya. Itu namanya perbuatan. Kenapa dikatakan perbuatan Allah itu semuanya baik? Mu'tazilah kan tak semacam itu. Kita sudah mengetahui hikmah menurut Mu'tazilah ada unsur apa? Maslahatnya. Dan hikmah menurut Mu'tazilah adalah perbuatan Allah yang terbina atas husun wal qubuh. Yang mana hikmah menurut ahli sunnah imma dia itu bimakna nau'u ilmin atau nau'u fi'lin. Jadi bukan hanya perbuatan yang kokoh yang terbina atas al-mahiyah alal ihatoh al-mujarrodah. Jayyid jiddan, mumtaz jiddan. Ini adalah syarah daripada beberapa lafadz yang mesti kita ketahui untuk memahami masalah-masalah yang akan datang. Ini memang sedikit susah masalah ini, dan ini mungkin diantara masalah-masalah yang tambahan daripada apa yang ada di dalam durusut tauhid. Mumtaz. Kemudian perkara yang lain di dalam ahli sunnah, kan kita mengetahui kan di setiap perkara yang mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan perkara yang mungkin itu tidak ada paksaan. Semuanya daripada
Allah. Apa yang Anda kira itu ada perkara itu sebab daripada yang lainnya, itu hanya di dalam nador Anda saja. Dan di antara hal itu adalah at-ta'at dan as-sawab dan al-maksiyah wal iqab. Taat dan sawab ini adalah dua perkara yang berbeda. Ketika ada dua perkara yang berbeda, bukan sawab itu daripada taat atau taat daripada sawab. Begitu pula bukan iqab daripada maksiat, atau jangan iqab biar dosifihanu al-ithim. Walaupun ithim mulzimun lil iqab. Ini penting loh. Ini penting sekali karena ketika Anda mengetahui ini akan banyak sekali implikasinya di dalam di dalam akidah nanti. Kejap lagi akan saya tunjukkan implikasi daripada efek konsekuensi daripada penjelasan ini menurut ahli sunnah dan menurut menurut Mu'tazilah. Jiddan. Maknanya ketika ada dua perkara yang berbeda, taat itu bukan sawab. Maknanya ketaatan tidak menyebabkan pahala, dan pahala tidak menyebabkan taat. Begitu pula maksiat tidak menyebabkan dosa, dan dosa tidak menyebabkan maksiat. Terus macam mana ini? Semua ini diciptakan oleh Allah. Ketaatan diciptakan oleh Allah. Pahala juga diciptakan oleh Allah. Begitu pula maksiat diciptakan oleh Allah. Dosa juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumtaz jiddan. Selama taat daripada Allah dan pahala daripada Allah, terus al-jannah macam mana? Kan dengan adanya pahala, kan Anda bisa masuk surga. Lah masuk surga itu apakah karena pahala? Apakah ada beda antara pahala dan surga, Ustaz? Ada beda kan? Ada beda gitu kan. Pahala ditulis dalam kitab. Nanti kitabnya dibawa ke malaikat, malaikat masuk kita ke surga. Maknanya ada tiga perkara yang berbeda, Suf. Ada ketaatan, ada pahala, ada surga. Tiga perkara ini tidak yalzam min ba'dihimal ba'd. Min ba'dihal ba'd. Maknanya ketaatan jannah tidak disebabkan taat, tidak disebabkan pahala tidak disebabkan ketaatan. Terus macam mana? Allah menciptakan taat dan Allah yang menciptakan pahala. Dan Allah yang memasukkan Anda ke surga. Kenapa? Karena ketaatan tidak menyebabkan pahala. Selama pahala itu daripada ciptaan Allah, dan apakah perkara ini wajib bagi Allah menciptakan apakah menciptakan pahala daripada ketaatan wajib bagi Allah? Tidak. Kenapa? Kembali kepada maksud wajib daripada ketiga tadi itu. Apa? Maitarotab alaihi dororun dohir fil akhirah fid dunya. Apa yang ketiga? Ila mayu adi ilal muhal. Apakah ketika Allah tidak menciptakan pahala, ketika Fauzul berbuat sholat, apa ketika Fauzul berbuat sholat dan tidak ada pahalanya, Allah akan pening di akhirat? Tidak mungkin. Akhirat hanya untuk kita. Di dunia sama. Apakah ada muhalnya? Ahli sunnah mengatakan tidak ada muhalnya. Tidak ada muhalnya sama sekali. Karena dari awal kita bisa mengatakan manusia diciptakan dari awal langsung masuk neraka, bukan urusannya Allah. Semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ketika taat tidak yalzam daripada taat itu sawab, secara otomatis juga la yalzam daripada pahala itu masuk surga. Lah terus bagaimana manusia itu masuk surga? Allah memasukkan manusia ke dalam surga. Karena thawab diciptakan oleh Allah, taat diciptakan oleh Allah. Begitu pula jannah
Dan orang masuk surga juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita Ahlussunnah mengatakan masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena pahala kita. Hubungan kita dengan Allah bukan macam hubungan pembeli dan penjual. Sekiranya kita sudah memberikan harga, kita mesti dapat barang. Tidak semacam itu. Kenapa? Karena semua ketaatan Anda bisa taat diciptakan oleh Allah. Yang namanya taufik. Kalau Allah nak, Anda tidak akan bisa untuk taat. Secara otomatis, pahalanya juga daripada Allah. Ketika Allah yang memberi Anda pahala, kan tidak mungkin Anda tidak mungkin Anda mengatakan Allah, ya Allah, aku nak masuk surga karena Engkau sudah memberikan aku pahala. Loh, ini loh pahala daripada aku. Engkau nak ilzam aku untuk masukkan Anda kepada surga kah? Mustahil. Begitu pula maksiat, sama. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maksiat kepada manusia, dan tidak secara otomatis ketika ada maksiat akan ada dosa. Dan secara otomatis ketika tidak ada, secara otomatis la yalzam min wujudil itsm dukhulun nar. Kenapa? Karena dari awal akidah ahli sunnah, dua perkara yang berbeda. Antara keduanya tidak ada ilah dan maklul. Semuanya diciptakan oleh Allah. Maknanya kalau fauzul berbuat dosa, belum tentu fauzul mendapat. Kalau fauzul berbuat maksiat, belum tentu fauzul mendapat dosa. Bisa mendapat dosa, bisa tidak mendapat dosa. Kalau fauzul berbuat maksiat, kemudian mendapat dosa, kemudian masuk ke dalam neraka karena dosanya, ya karena itu sebab dosa Anda. Bukan karena Allah memasukkan Anda ke dalam surga, ke dalam neraka saja-saja. Karena Anda berbuat dosa. Maknanya ketika Allah itu memasukkan Anda ke neraka, ada dalilnya. Tengok nih buku Anda masuk neraka. Bukan saja-saja. Walaupun Allah bisa memasukkan Anda ke neraka saja-saja, tapi Allah menunjukkan kepada Anda dosa. Berbeda dengan surga. Anda itu masuk surga, sebenarnya pahala Anda tidak cukup untuk masuk surga. Mestinya Anda masuk neraka. Karena memang surga bukan sebab Anda masuk, karena pahala bukan sebab Anda masuk surga. Karena itu sebab Anda masuk surga adalah rahmat. Di sini neraka, Anda masuk neraka karena Anda mempunyai dosa. Ditunjukkan oleh Allah, ini loh dosamu. Aku memasukkan kamu ke neraka karena kamu mempunyai dosa. Makna ini diungkapkan oleh ahli sunnah dengan adil. Adil adalah. Wadih ya. Semuanya terbina. Semuanya terbina atas kaidah dua perkara yang mungkin tidak ada hubungannya ilah dan maklul antara keduanya. Jahid ya. Yang pertama dikatakan rahmat, yang kedua dikatakan adalah jahid. Mu'tazilah ceritanya berbeda dengan ini. Karena mereka mengatakan ada perkara yang baik dan perkara yang buruk. Mu'tazilah mengatakan kalau fauzul berbuat taat, dia mesti mendapatkan pahala. Dan kalau dia mendapatkan pahala, dia mesti masuk surga. Kenapa? Karena berbuat taat tanpa ada pahala, kopihun. Kopih. Dan ada pahala, tidak bisa masuk surga, akbah. Hada hujjatun 'ala Allah. Ya Allah, Engkau mesti masukkan aku ke dalam surga. Kalau kamu tidak memasukkan aku ke dalam surga, anta habis. Sama dengan ini. Kalau fauzul berbuat maksiat, dia mesti masuk, dia mesti mendapat dosa. Karena ada semacam keburukan. Kalau orang berbuat maksiat, tidak mendapat dosa. Kalau dia punya dosa, kemudian tidak masuk neraka, lebih buruk lagi. Karena itu, Mu'tazilah mengatakan syafaat atau la syafaat.
Tidak ada syafaat itu. Karena antara maksiat dan dosa itu ada semacam hubungan ilmiah. Kalau Allah memaafkan dosa, maknanya Allah itu menghilangkan perkara yang qobih lidatihi. Ahli sunnah tidak ada masalah itu. Setiap perbuatan Allah itu semuanya apa? Baik. Kalau tidak ada syariat, Allah bisa memasukkan orang yang baik ke neraka, orang yang buruk ke surga. Mu'tazilah tidak boleh semacam itu. Allah mesti memasukkan orang yang baik ke surga dan yang buruk ke neraka. Karena itu adalah perkara yang benar, itu adalah hikmah. Itu adalah maslahat yang ada bagi manusia. Lah kalau perkara yang maksiat masuk ke surga, semua di dunia akan semakin maksiat. Seronok maksiat apa berbuat taat? Seronok maksiat. Seronok maksiat daripada taat. Cuma kan kita kan dibatasi oleh Allah kan. Jahidan. Mu'tazilah antara maksiat, dosa, taat, thawab ada iliyah. Dan secara otomatis antara pahala dan surga, dosa dan neraka juga ada iliyah. Selama ada iliyah, maka Mu'tazilah mengatakan tidak bisa diampuni dosa. Dan terus bagaimana kalau ada orang berbuat taat dan berbuat maksiat? Macam mana? Ada fauzul, sholatnya Masya Allah 1000 rakaat setiap hari, tahajudnya. Tapi dia juga minum khamr. Dan sampai mati dia tidak bertaubat. Wa na'udzubillah, na'udzubillah. Macam mana itu? Dikatakan fauzul itu manzilah bainal manzilatain. Dia tidak maksiat murni dan dia muslim ya. Dan jika juga tidak taat murni, ada taatnya, ada maksiatnya. Itu namanya manzilah bainal manzilatain. Apa yang jadi pada fauzul? Dia akan masuk neraka sama seperti orang kafir, sama. Bedanya apa? Adabnya fauzul tidak teruk adabnya orang kafir. Itulah namanya manzilah bainal manzilatan. Semuanya terbina atas apa namanya? Semuanya terbina atas tahsin wa takbih akliyen. Wadah ya. Suf, ini at-ta'ah dan maksiat. Suf, tengok apa kita punya bed hari ini. Fa in yusibna bimahdil fadli wa in yu'aqib wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita itabah, memberi kita pahala, memberi kita pahala atas apa? Atas ketaatan. Fa bimahdil fadlun minallah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi kita kekuatan untuk taat. Bukankah taat kita diciptakan oleh Allah? Bukan karena kita berbuat taat, kita hanya menginginkan taat. Kemudian taat itu diciptakan oleh Allah. Karena Allah menciptakan taatnya dan diciptakan semua kesempatan untuk taat, semestinya Allah tidak mesti menciptakan pahala. Tapi oleh Allah, ya Allah, engkau aku beri pahala. Pahala juga daripada Allah, bukan karena Anda berbuat taat, karena ketaatan Anda diciptakan oleh Allah. Pahala Anda juga diciptakan oleh Allah. Kemudian surga juga diciptakan oleh Allah. Anda masuk sana pun seharusnya juga dengan izin Allah. Karena kalau ada rumahnya orang, walaupun Anda kaya, kalau orang tak mengizinkan Anda masuk rumahnya, apakah Anda akan masuk? Kan tidak kan? Maknanya taat diciptakan oleh Allah. Pahala diciptakan oleh Allah. Surga diciptakan oleh Allah. Anda bisa masuk ke sini itu karena rahmatnya Allah. Karena sebenarnya pahala Anda, ketaatan Anda tidak sebanding dengan surga. Anda itu hanya taat 60 tahun. 100 tahun maksimal Anda taat. 100 tahun Anda maksimal taat. Bagaimana Anda bisa stay di surga selamanya? Macam mana? Karena itu kan, selama tidak matching, kalau memang dia ilah ya harus apa? Harus matching, harus sesuai. Selama dia tidak matching, ahli sunnah mengatakan taat daripada Allah, pahala daripada Allah, masuk surga juga daripada
Allah. Karena itu, selama pahala Anda tidak sesuai dengan nikmatnya, dikatakan masuk surga itu rahmat. Ahli sunnah begitu pula, maksiat daripada Allah, dosa diciptakan daripada Allah, neraka pun diciptakan oleh Allah. Anda masuk neraka karena Anda berbuat dosa. Allah tidak memasukkan Anda ke neraka saja-saja. Anda masuk neraka karena maksiat Anda, dikatakan adlun. Tapi Allah bisa memaafkan Anda. Bisa tidak memaafkan? Fauzul minum khamr nih, kan mendapat dosa. Seharusnya basnya ke neraka, oleh Allah disuruh masuk ke surga. Bisa apa tidak? Kenapa? Karena masuk surga seizin Allah. Kalau Fauzul diizinkan, boleh apa tidak walaupun Anda ahli maksiat? Bisa. Jadi, kalau ada orang taat, Fauzul taat, Masya Allah, kemudian masuk neraka, bisa apa tidak? Bisa-bisa saja, karena memang harga ketaatan Anda tidak bisa untuk masuk surga. Anda tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Anda kena masuk neraka. Mu'tazilah tak boleh semacam itu. Karena 3 perkara ini ada illah ba'duhum ba'du, dan semuanya itu terbina atas tahsin wa takbih aklian yang sudah saya jelaskan awal-awal. Fa'in yusibna, kalau Allah itu memberi kita thawab daripada ketaatan kita, fabimahdil fadli, murni karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yu'adzib binar fabimahdil adli. Maknanya Allah tidak akan mengadab kita saja-saja. Allah pasti akan menjelaskan kepada kita kenapa Anda masuk neraka. Bukankah itu maknanya hisab? Iqamatul hujjah 'alan nas. Maknanya Anda itu masuk neraka, Anda sebabnya, bukan saya. Kok jangan salahkan saya. Anda sendiri, janeta ala nafsik. Hadza huwa fabimahdil adli. Yakfi hada? Jayidan. Tariqul Mu'tazilah. Bagaimana cara Mu'tazilah untuk isbatul husn wal qubuh? Ada 3 perkara. Ada 3 langkah bagaimana Mu'tazilah itu isbat husn wal qubuh. Yang pertama adalah isbatu qaulil asya' laha husnun wa qubhun lidzatiha. Mu'tazilah kena membuktikan dulu bahwasanya ada perkara-perkara dalam dunia ini memang baik dan buruk lidzatiha, bukan karena perintah Allah. Contohnya membunuh, jangan membunuh, mencuri, as-sariqah. Sariqah ini memang qabihun lidzatiha. Memang buruk karena dia itu lidzati sariqah, bukan karena perintah Allah. Kan ahli sunnah tidak kan? Kenapa sariqah itu buruk? Ya karena Allah naha anha. Kalau Allah amaraha, niscaya sariqah akan berubah menjadi taat. Mustahil macam itu ahli sunnah? Tidak mustahil kan? Karena terpulang, karena semua perbuatan ini, semua ciptaan ini milik Allah. Allah nak melarang apapun, nak menyuruh apapun, terpulang kepada Allah. Mu'tazilah tidak. Memang ada dalam dunia ini perkara yang baik dan buruk lidzatiha. Di antaranya adalah sariqah. Mencuri adalah qabihun lidzatiha. Maknanya ketika Allah nak memberi hukum, Allah kena menghukumi sariqah dengan apa namanya? Haram atau maksiat. Mu'tazilah kena membuktikan bahwasanya memang ada di dalam dunia ini hasanun wa qabihun lidzatihi. Kemudian yang kedua, al-husn wal qubuh ini la yakhtalifu syahidan wala ghaiban. Tidak berbeda antara syahid dan ghaib. Maknanya mana syahid dan ghaib di dunia dan bagi manusia dan bagi Allah tidak berbeda. Maknanya ketika perkara ini qabihun lidzatiha wa huwa qabihun lillah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin Allah menyuruh mencuri, dan tidak mungkin Allah menciptakan mencuri. Terus yang menciptakan mencuri siapa? Bukan Allah, selain Allah. Allah hanya menciptakan perkara yang baik saja, dan setiap perkara yang buruk lidzatiha atau yang baik lidzatiha tidak perlu Rasul untuk memberitahunya. Akal bisa untuk mencari tahu ini baik ataupun buruk. Lah gunanya Rasul apa setelah itu? Gunanya Rasul adalah membantu akal, membantu manusia
untuk mengetahui perkara-perkara yang baik dan buruknya itu tak jelas. Contohnya sholat. Sholat baik lidzatiha, tapi tanpa adanya Rasul, manusia akan susah mencari tahu bagaimana cara sholat, membaca Quran, apalagi berzikir, hasanun lidzatihi. Cuma untuk sampai ke sana itu susah. Akhirnya diutuslah Rasul untuk memberitahu perkara yang hasan, yang susah-susah itu. Kopi susah-susah itu. Disitulah letak rahmat Rasul. Menurut Mu'tazilah. Dengan ini, mereka keluar daripada kekafiran. Bid'ah iya, kafir tidak. Karena kalau mereka iltazam hadza, mereka akan kalau mereka mengatakan, oh Rasul tidak perlu karena ini akli. Baik dan buruk, dan baik mendapatkan pahala, buruk mendapatkan dosa, tak ya Rasul pun juga sudah kita bisa. Kalau mereka cakap semacam itu saja dan titik, mereka akan sama seperti Barohimah. Rasul datang sia-sia, tidak menjelaskan apa-apa, tapi mereka mengatakan Ar-Rasul muakkidun wa mukhbirun an tafasilil husni wal qubhi. Gunanya Rasul adalah mengkonfirmasi bahwasanya perkara-perkara yang hasan lidzatihi, yang dohir memang benar-benar hasan, dan mengkhabari perkara-perkara yang susah untuk diketahui dikhabari. Kemudian langkah yang ketiga, wujubu fi'lillahi ta'ala al-husna wa wujubi tarkil qabih. Yang ketiga daripada cara Mu'tazilah isbat al-husn wal qubuh. Yang pertama tadi apa? Bahwasanya perkara ada husn wa qubuh lidzatiha. Yang kedua adalah husn dan qubuh itu tidak berbeda antara manusia dan Allah. Dan yang ketiga, mereka mesti membuktikan bahwasanya Allah mesti melakukan perkara yang hasan dan mesti meninggalkan perkara yang qabih. Mumtaz jiddan. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Ahli Sunnah dan Mu'tazilah dua-duanya sepakat Allah tidak mungkin berbuat perkara yang buruk. Kenapa? Karena dari awal Ahli Sunnah mengatakan kullu af'alillahi hasanun. Selama Allah berbuat di miliknya sendiri, maka setiap perbuatannya itu hasan. Karena tidak ada kena-mengena dengan perbuatannya orang lain, tidak kena-mengena dengan miliknya orang lain. Mu'tazilah juga mengatakan jami'u af'alillahi hasanun. Kenapa? Karena Allah hanya melakukan perkara yang baik. Perkara yang qabih itu ada, tapi itu bukan perbuatannya Allah, dan Allah mustahil melakukan perbuatan yang qabih. Beda kan sama Ahli Sunnah kan? Ahli Sunnah perkara yang qabih itu tidak ada. Qabih dan baik itu apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larang. Bagiku semuanya baik. Aku memerintahkan ini, yaitu baik. Aku melarang ini, yaitu baik. Tidak ada kena-mengena. Aku tidak wajib berbuat perkara yang baik untukmu atau perkara yang buruk untuk terpulang kepada aku. Ma'alaihi wajibu. Mu'tazilah mengatakan setiap perbuatannya Allah mesti perbuatan yang baik. Karena di dunia ini ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik perbuatannya Allah, yang buruk perbuatannya selain Allah. Siapa itu? Ya wallahu a'lam, pokoknya bukan Allah. Karena itu kan Ahli Sunnah, pernah ada perdebatan satu orang cakap di Borak, jumpa dengan Mu'tazilah macam ini. Allah tidak mungkin berbuat perkara yang buruk. Loh, maknanya di dunia ini mana yang lebih banyak, buruk atau baik? Ya nas, adunya muliat zulman. Di mana-mana ada kezaliman. Di mana-mana ada kezaliman. Anda tengok Yaman macam mana, Anda tengok orang yang negara miskin macam mana, mazlum. Adunya muliat zulman. Syekh Ba'udhan guru saya hafizahullah dulu ketika kita belajar minhaj, pasti imtala'atid dunya zulman. Maknanya yang lebih kuat Allah apa selain Allah? Selain Allah. Menurut pendapatnya apa namanya? Mu'tazilah. Mumtaz jiddan. Dan Mu'tazilah ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Mutaqaddimun dan dinamakan dengan Baghdadiyin. Dan kepalanya mereka adalah Abul Qasim Al-Ka'bi Al-Balkhi. Balkhi dan Ka'bi itu satu orang yang sama. Dia adalah ketua daripada Al-Mu'tazilah Al-Baghdadiyun. Mereka itu mengatakan wujubul aslah. Saya ini dia yang akan datang al-aslah.
Kelompok yang kedua adalah al-mutaakhirun. Dibilang Mu'tazilatul Basrah. Yang pertama Mu'tazilatul Baghdad, yang ini Mu'tazilatul Basrah. Mu'tazilatul Baghdad kepalanya adalah Abul Qasim Al-Ka'bi atau Al-Balkhi. Yang Basrah kepalanya adalah Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, Sohibul Mughni. Dibilang yaquluna bis sholah. Jadi ada semacam apa ya? Ada semacam revisi di dalam pendapat apa namanya? Mu'tazilah, dalam ada semacam, bukan revisi, apa? Evolusi di dalam Mu'tazilah. Setelah Mu'tazilatul Baghdad terlampau banyak diserang oleh Asy'ariyah dan tidak bisa untuk bertahan, akhirnya madzhab mereka direvisi dan berevolusi menjadi Mu'tazilatul Basrah yang dipimpin oleh Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, yang siapa itu namanya, Syekh Abdul Fadil Al-Qusi itu selalu memuji Abdul Jabbar dan dan Tiftazani. Dia bilang dua orang ini punya skill munadharah yang hebat. Jadi yukafi hada jiddan. Muskilah al-yawm naqra faqat baitan wahidan. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke wa qauluhum inna sholaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu as-sholah wal aslah. Saya sanaqra daripada beberapa ibarat daripada Al-Minhaj di Zamakhsyari. Nuhawil kalau bisa, saya ada kesempatan, mungkin esok ada kelas lagi sebagai ganti kelas yang saya tak boleh mengajar ketika saya Ramadan. Kita akhiri sampai sini untuk hari ini. Dan taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.